Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Dan untuk mengetahui adanya listrik statis, marilah kita lihat percobaan berikut ini. Gosoklah peralon dan kain atau benang wol. Dekatkanlah peralon tadi dengan pancuran air sehingga air akan tertarik. Kemudian gosok lagi dan dekatkanlah dengan kaleng kosong, maka kaleng kosong akan mengikuti arah gerak peralon. Gosokkanlah sisir pada rambut, lalu dekatkanlah dengan potongan-potongan kertas kecil sehingga tertarik. Kemudian gosoklah sendok plastik, kemudian dekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas itu juga akan tertarik. Sisir yang telah digosok dengan rambut didekatkan dengan sendok yang telah digosok dengan kain, maka keduanya menunjukkan gejala tarik-menarik. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki muatan yang berbeda. Bagaimana? Mudah bukan percobaannya? Dan Anda bisa melakukan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang telah disebutkan tadi. Dan untuk mengetahui besarnya gaya listrik yang terjadi antar muatan listrik, marilah ikuti ulasan berikut ini. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua buah muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik, dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar muatan ini dinamakan dengan gaya elektrostatik atau dilambangkan dengan huruf F. Berapakah besarnya gaya elektrostatik antara muatan listrik ini? Di sini disediakan dua buah muatan positif dan negatif yang besarnya adalah Q1 dan Q2, yang mana keduanya berjarak R1 dengan yang lain. Besarnya gaya tarik elektrostatik F adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Adalah gaya elektrostatik, satuannya Newton. Kemudian Q adalah besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antara kedua muatan, satuannya dalam meter. Di sini K langsung nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Di sini disediakan dua buah muatan masing-masing bermuatan positif, Q1 3 mikrocoulomb dan Q2 -5 mikrocoulomb. Keduanya berjarak 3 cm. Karena muatannya ini positif dan negatif, maka keduanya saling tarik-menarik dengan gaya F. Berapakah besar gaya F yang dialami oleh kedua muatan ini? Halo, saya muatan negatif. Besarnya gaya F yang dia terima sama dengan gaya F yang saya rasakan. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kita masukkan, yaitu 3 mikrocoulomb, yaitu 3 kali 10 pangkat 6. Q2 5 mikrocoulomb, yaitu 5 kali 10 pangkat 6. Tanda negatif tidak perlu kita masukkan. Kemudian dibagi dengan R kuadrat, 3 cm adalah 3 kali 10 pangkat -2 meter pangkat 2. Akhirnya menjadi F sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 kali 15 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4, sehingga totalnya F sama dengan 150 Newton. Bagaimana dengan besarnya gaya elektrostatik yang terjadi antara 3 atau lebih muatan listrik yang terletak pada satu garis? Berikut ditampilkan 3 buah muatan masing-masing Q1, Q2, dan Q3 dan berada pada jarak 2 cm antara muatan Q1 dan Q2, dan antara muatan Q2 dengan Q3 berjarak 3 cm. Berapakah besarnya gaya listrik statis yang dialami oleh masing-masing muatan listrik tersebut? Kita tinjau di sini. Muatan 1 dengan muatan 2 terjadi gaya tarik-menarik karena muatannya tidak sejenis dengan gaya F12 dan F21. F12 adalah gaya yang dialami oleh muatan 1 karena berinteraksi dengan muatan kedua. Sedangkan F21 adalah gaya yang dialami oleh muatan kedua karena berinteraksi dengan muatan ke-1. Di sini F12 dengan F21 besarnya adalah sama. Kemudian antara muatan kedua dengan muatan ketiga juga terjadi gaya listrik statis. Di sini muatannya sejenis sehingga tolak menolak yang besarnya adalah F23 dan F32. F23 dengan F32 besarnya adalah sama. Kemudian ada gaya lagi, yaitu gaya interaksi antara muatan Q1 dengan muatan Q3, yang mana besarnya adalah F13 dan F31. Ini muatan ya, gaya yang sepasang ini besarnya adalah sama. Kita tinjau muatan Q1. Pada muatan Q1 bekerja 2 buah gaya, yaitu F12 dan F13. Besarnya gaya yang dialami oleh muatan Q1 adalah F1, yang mana besarnya adalah F12 ditambah dengan F13. Kemudian besarnya gaya kolom yang dialami oleh muatan Q2 adalah F21 dan F23. Yang mana besarnya F2 atau gaya yang bekerja pada muatan kedua adalah min F21 min F23, bertanda negatif karena F21 dan F23 itu arahnya adalah ke kiri. Kita lanjut. Gaya yang bekerja pada muatan Q3 adalah F31 yang mengarah ke kiri dan F32 yang mengarah ke kanan. Maka besarnya gaya yang bekerja pada muatan Q3 kita namakan dengan F3, yaitu besarnya sama dengan F32 dikurang F31. F32 ke kanan maka berharga positif dan F31 mengarah ke kiri
maka berharga negatif. Kita tinjau dahulu berapakah nilai dari F12. F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12. R12 adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan kedua, pangkat 2. Jadi nilainya adalah F12 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Di sini tolong diperhatikan aturan matematika dalam perkalian pangkat. Pangkat min 6, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6, maka sama dengan 10 pangkat min 12. Ini didapat dari min 6 ditambah dengan min 6. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, maka 2 kuadrat nilainya adalah 4, dan min 2 kuadrat nilainya adalah 10 pangkat min 4. Sehingga akhirnya F12 adalah 45 Newton. Kemudian F13 sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. R13 adalah jarak antara muatan 1 sampai ke muatan ketiga. Sehingga nilainya kalau kita masukkan F13 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 itu adalah nilai K. Kemudian Q1 1 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R13. R13 adalah jarak antara muatan 1 menuju ke muatan ketiga, yaitu 2 cm ditambah dengan 3 cm, sehingga jaraknya adalah 5 cm. Sehingga kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian dipangkatkan 2, sehingga hasilnya adalah F13. Gaya interaksi antara muatan 1 dengan muatan ketiga adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 4. 25 didapat dari 5 pangkat 2. Sehingga hasil akhir hitungannya adalah gaya yang bekerja pada muatan 1 dengan muatan ketiga atau F13 sama dengan 10,8 Newton. Kita lanjutkan dengan gaya yang terjadi antara muatan kedua dengan muatan ketiga yang dinamakan dengan F23. Nilainya adalah K kali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. R23 adalah jarak antara muatan kedua dengan muatan ketiga. Kemudian besarnya F23 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 12, dan 3 pangkat 2 adalah 9, 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4, sehingga hasil akhirnya adalah F23 sama dengan 60 Newton. Kemudian kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1. Yang bekerja pada muatan 1 adalah F12 dan F13. Arahnya adalah ke kanan, sehingga F1 adalah F12 ditambah dengan F13. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh di atas, didapatkan F12 adalah 45 Newton dan F13 adalah 60 Newton. Sehingga nilainya adalah F1 sama dengan 55,8 Newton. Yang mana F1 adalah gaya total yang bekerja pada muatan Q1. Jadi kalau kita lambangkan Q1
Ini gaya yang bekerja pada muatan Q1 ini dapat diwakili dengan F1. Jadi F12 dengan F13 ini dapat diwakili oleh sebuah gaya yang nilainya adalah F1 yang nilainya 55,8 Newton. Ya, kita lanjutkan dengan muatan yang kedua. Gaya yang bekerja pada muatan kedua itu adalah F21 dan F23. Ini kedua-duanya mengarah ke kiri, sehingga F2 atau gaya yang bekerja pada muatan kedua adalah min F21, min F23. Kita masukkan F21 tadi nilainya adalah 45 Newton dan F23 nilainya adalah 60 Newton, sehingga F2 nilainya adalah min 105 Newton. F2 adalah gaya total yang bekerja pada muatan Q2. Kemudian kalau kita gambarkan resultan gaya antara F21 dengan F23, ini dapat diwakili dengan F2, yang mana F2 ini mengarah ke kiri dengan nilai min 105 Newton. Atau dengan kata lain, gaya yang bekerja pada muatan kedua ini adalah 105 Newton, arahnya ke kiri. Bagaimana dengan muatan yang ketiga? Untuk muatan yang ketiga itu bekerja dua buah gaya, yaitu F32 yang arahnya ke kanan dan F31 yang arahnya ke kiri. Sehingga berdasarkan perhitungan vektor, maka F3 sama dengan F32 min F31. F31 ini mengarah ke kiri sehingga berharga negatif, sehingga berdasarkan perhitungan yang sudah kita peroleh, F32 adalah 60 Newton dan F31 adalah 10,8, sehingga F3 nilainya adalah 49,2 Newton. F3 itu adalah gaya total yang bekerja pada muatan ketiga. Jadi gaya total atau resultan antara F32 dengan F31 itu dapat kita gambarkan atau dapat kita wakili dengan F3 yang arahnya ke kanan sebesar 49,2 Newton.